Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita sedang mempelajari tentang video pembelajaran kelas 7 episode ke 15 bagian kelima ya. Nah, ini kenapa saya menulis ini. Nah, kita sedang menjawab tentang cara menentukan KPK dari 16 dan 18. Ini merupakan soal ya, ini soalnya. Soalnya itu kita disuruh menentuin ya KPK dari 16 dan 18. Nah, di video sebelumnya kita memakai kelipatan seperti tabel yang ada di video pembelajaran kelas 7 episode 15 bagian pertama dan kedua dan ketiga juga ya. Nah, di sana kita pakai yang ini ya. Tapi ternyata ini masih selisihnya 10 masih ya, 80 90. Nah, berarti kita perlu yang cepat ya. Oke. Kita hapus dulu. Solusi yang saya tampilkan adalah kita pakai faktor persekutuan ya, faktor persekutuan. Oke. Bagi kalian yang bingung dengan faktor persekutuan, bisa kalian coba dengan pohon faktor ya. Kalau 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 bagi 2 berapa? Ayo berapa? 4. Bagi 2? 2. Oke, berarti 16. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Faktor persekutuannya. Kemudian 18. Kita cari ya. 18 bagi 2 berapa? 9. Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita bagi 3. Kita coba bagi 3, ternyata hasilnya 3. Berarti faktor persekutuannya adalah 2 dikali 3. 3-nya ada berapa? Ada 2, 3 pangkat 2. Nah, seperti di video sebelumnya, cara menentukan KPK ya dari faktor persekutuan, maka kita cari, ingat, pangkat yang tertinggi ya, misalkan 2 pangkat n. Jadi kita cari n yang paling tinggi ya. Kemudian yang tidak sama kita masukkan juga ya. Nah, ini ada yang sama ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada 2 pangkat 4 dan 2. Ini sama ya. Sama basisnya ya. Maka kita ambil pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 4. Yang tidak sama gimana? Kita masukkan juga ya dengan pangkat-pangkatnya. 2 pangkat 4 berapa? 16. 3 pangkat 2 9. Nah, sekarang 16 kali 9 berapakah itu ya? Oke. Wah, ini berarti ngitung 16 dikali 9. Jadi agak ribet. Nah, kalau kalian agak ribet dengan perkalian 9, nih saran saya bisa aja bikin seperti ini. 16 dikali 9 itu sama dengan 16 dikali 10 dikurang 1 ya. Maka kita coba 16 dikali 10 dikurang 16 dikali 1. 16 kali 10 sudah jelas ya, 160. 16 kali 1 16. Tinggal dikurangin ya. Jawabannya yuk 144 dapat deh ya. Nah, itu cara pengerjaannya. Kalau misalkan kalian kesulitan dengan perkalian 7, 6, 8 seperti itu. Kalau 8 berarti 10 kurang 2 ya. 10 kurang 2. Kalau 7 bisa 10 kurang 3 atau 5 tambah 3 bisa seperti itu ya. Intinya enaknya kalian di mana? Nah, bikin supaya kalian lebih mudah menghitungnya ya. Oke, pakai kalkulator ya, bisa aja ya, tapi jangan ketergantungan ya. Oke, nah ini ya 16 tadi dan 18. Nah, isi sendiri tadi berapa? Nah, ini 8 kelipatan 3 6 8 tadi 24 kita sudah bahas di video sebelumnya. 6 dan 15 itu 30 ya. Nah, sekarang ini 17 dan 23 belum kita jawab ya. Kita coba jawab. Sekarang 17 dan 23. Yang perlu kalian ketahui, 17 itu adalah bilangan prima.
ya. Jelek banget tulisan saya ya, mohon maaf ya. Bilangan prima itu biasanya tulisan jelek itu karena pengen cepet, biasanya jelek jadinya ya. Sedangkan 23 juga bilangan prima juga. Nah, kalau kita menentukan KPK dari dua bilangan prima, maka cukup kita kalikan saja ya. Sudah selesai. 17 kali 23. Ayo berapa? 17 kali 23 ya. Bisa dengan cara yang tadi juga ya. Seperti ini. Hapus dulu ya. Dengan cara yang kita pecah yang mana nih? 17 apa 23 terserah aja ya. Kalau kita ngitung ini 10 tambah 7 ya, atau 20 kurang 3 itu agak ini ya, agak banyak. Nah, gimana kalau 20 dengan 3 ini aja ya. Jadi 17 itu adalah dikali 23 itu berarti 20 tambah 3 ya. 17 kali 20 ya berapa? 340. 17 kali 2 34 tambahin 0 ya. Oke. 17 kali 3 ya. Nah, insyaallah bisa aja nih. 10 kali 3 30, 7 kali 3 21, 30 tambah berapa? 30 tambah 21 51. Nah, berarti jawabannya berapa? 391. Itulah KPK dari dua bilangan prima ya. Oke, masih ingat tadi jawabannya apa? Lihat di ini ya. Nah, tadi 391 ya. Nah, ini kalian gempor terus ya. Terus kan katanya. Nah, seperti itu. Dia yang ini berarti berapa tadi? 144. Ini disediakan nih sama ya. Oke. Dia yang ini juga dengan cara tabel ya. Karena petunjuknya tidak diberitahukan pakai tabel yang 1.3 tadi kah. Nah, karena ini bilangannya lebih ya, 16 18. Sedangkan tadi A-nya tadi sampai 8 saja ya. Tabel yang mana yang saya bicarakan, lihat di video sebelumnya ya. Tabel yang kita bicarakan adalah tabel ini. 1.3. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini tadi yang sudah kita jawab ya. Nah, untuk soal contoh nomor 1.37 dan 1.34, cara mendaftar cukup cepat untuk menemukan KPK dari bilangan-bilangan yang dimaksud. Namun untuk contoh 1.37C, 1.37D, cara mendaftar seperti kurang efektif untuk menentukan KPK dari bilangan-bilangan yang dimaksud di atas. Untuk bilangan yang KPK-nya cukup besar, kalian bisa menggunakan cara 1, faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima yang seperti pohon faktor tadi ya, yang seperti 3, 6, 8 tadi. Kemudian kalau pembagian bersusun yang seperti kita ngitung yang 84 tadi ya. Oke. Iya, loading. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita sambung di video selanjutnya saja ya. Oke, kita akan bahas tentang menentukan KPK dengan faktorisasi prima ya. KPK dari 90 dan 168. Oke, salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.